Baik, saya perwakilan dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang komunikasi pada lansia, komunikasi lintas budaya, etis dan peka budaya, konflik resolusi. Ini nama-nama anggota kelompok kita. Yang pertama ada komunikasi pada lansia. Komunikasi yang baik akan sangat membantu dalam keterbatasan kapasitas fungsional, sosial, ekonomi, perilaku emosi yang lebih pada pasien lanjut usia. Fungsi komunikasi, informasi, sosialisasi, motivasi, perdebatan dan diskusi, pendidikan dan ilmu pengetahuan, dan memajukan kehidupan. Hambatan komunikasi pada lansia itu ada dua. Yang pertama ada agresif dan non-agresif. Teknik agar komunikasi dapat berlangsung efektif. Yang pertama ada mulai komunikasi dengan melakukan pengecekan pada fungsi pendengaran lansia. Yang kedua ada keraskan suara. Yang ketiga ada tempatkan perhatian lansia sebelum berkomunikasi. Yang keempat, atur lingkungan supaya kondusif. Yang kelima ada perhatikan kelemahan komunikasi pada lansia. Yang keenam ada berbicara dengan pelan dan jelas. Yang terakhir ada bantu kata-kata dengan bahasa tubuh. Penerapan model komunikasi pada lansia. Yang pertama ada model komunikasi Sunwafer. Yang kedua ada model SMCR. Yang ketiga ada model Reri. Yang keempat ada model terapeutik. Yang kelima ada model keyakinan kesehatan. Yang terakhir ada model komunikasi kesehatan. Komunikasi lintas budaya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada memahami keragaman budaya dan menyesuaikan komunikasi. Memahami keragaman budaya itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada nilai dan keyakinan. Yang kedua ada bahasa dan dialek. Yang ketiga ada gestur dan bahasa tubuh. Menyesuaikan komunikasi itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada kesabaran, yang kedua ada empati, dan terakhir ada adaptasi. Komunikasi etis pada lansia. Yang pertama ada prinsip otonomi, yang dimana hormati hak lansia untuk membuat keputusan sendiri. Yang kedua ada beneficiency, di mana lakukan tindakan yang bermanfaat bagi lansia. Yang ketiga ada non-maleficence, di mana hindari tindakan yang dapat membahayakan lansia. Yang keempat ada keadilan, di mana berikan perlakuan yang adil dan setara kepada semua lansia. Yang terakhir ada kerahasiaan, jaga kerahasiaan informasi pribadi lansia tersebut. Komunikasi peka budaya pada lansia. Dibagi menjadi dua, yang pertama ada menghormati budaya dan menggunakan bahasa yang tepat. Di mana menghormati budaya itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada tradisi dan ritual. Yang kedua ada peran gender. Yang terakhir ada nilai-nilai keluarga. Menggunakan bahasa yang tepat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama hindari stereotip. Yang kedua ada gunakan bahasa yang ramah. Resolusi konflik pada lansia. Ada dua, yaitu ada mencegah konflik dan mengatasi konflik. Di mana mencegah konflik itu dibagi menjadi tiga, yaitu ada komunikasi terbuka, mendengarkan aktif, dan empati. Mengatasi konflik itu dibagi menjadi empat, di mana tetap tenang, fokus pada masalah, cari solusi bersama, dan mediasi. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.